Sahabat Tazkiyah, pernahkah kamu merasa berat untuk beribadah, tiba-tiba marah, atau muncul rasa takut yang tidak masuk akal? Itu bukan sekadar perasaan, bisa jadi itu adalah bisikan tersembunyi dari musuh yang nyata, tapi tidak terlihat. Tapi jangan khawatir, Allah telah turunkan satu surat pendek, sebagai perisai hati, pelindung ruhani, dari kejahatan yang tak terlihat. Surat An-Naas terdiri dari 6 ayat pendek, tapi maknanya sangat dalam. Mari kita dengarkan bersama. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sahabat Tazkiyah, setelah kita mendengar indahnya bacaan surat An-Naas, sekarang mari kita renungkan bersama makna setiap ayatnya. Surat ini mungkin pendek, tapi di dalamnya ada pelajaran besar tentang perlindungan diri dan kekuatan hati. Mari kita mulai dari ayat pertama. Ayat 1. قل أعوذ برب الناس. Artinya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Sahabat Tazkiyah, di awal ayat ini, Allah tidak langsung menyuruh kita berdoa. Tapi Allah perintahkan kita untuk mengatakannya. Artinya, jangan hanya di dalam hati, ucapkan, lafazkan. Kata, Rabb, berarti pencipta, pemelihara, pengatur. Saat kita berkata, Auzubi Rabbin Nas, artinya kita mengakui bahwa hanya Allah lah tempat perlindungan yang sejati, dari segala yang bisa mengganggu manusia. Ayat kedua, ملك الناس. yang artinya Raja manusia. Allah bukan hanya Tuhan yang mencipta, tapi juga Raja yang berkuasa penuh. Di dunia ini banyak penguasa, tapi semuanya fana. Hanya Allah yang benar-benar memegang kendali atas hati, hidup, dan takdir manusia. Ayat 3. إله الناس. Yang artinya Tuhan sembahan manusia. Sahabat Tazkiyah, ada orang yang menyembah harta, ada yang menyembah kekuasaan, tapi bagi orang beriman, hanya satu yang disembah, Allah. Maka dalam 3 ayat awal ini, kita menyebut Allah dengan 3 gelar. Tuhan, Raja, dan sembahan. Semua menunjukkan betapa Allah benar-benar satu-satunya tempat perlindungan yang utuh. Ayat keempat. من شر الوسواس الخناس. Yang artinya dari kejahatan, bisikan, setan yang bersembunyi. Inilah musuh utama manusia, setan pembisik. Ia tak muncul di depan mata. Ia bersembunyi, tapi menyerang hati dengan rasa was-was, keraguan, kecemasan, dan keburukan. Namun saat kita mengingat Allah, ia bersembunyi. Itulah makna Al-Hannas, si bersembunyi bila disebut nama Allah. Selanjutnya, ayat kelima. الذي يوسوس في صدور الناس. Yang artinya, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Bisikan itu tak terdengar telinga, tapi terasa di dalam dada, di hati. Ia masuk tanpa izin, kadang lewat rasa malas, amarah, atau prasangka. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk terus berlindung. Karena hati adalah sasaran utama bagi setan. Terakhir ayat ke-6. من الجنة والناس. Yang artinya, dari golongan jin dan manusia. Tidak hanya setan dari kalangan jin yang membisik, tapi juga manusia, teman buruk, media yang merusak, ucapan yang menjauhkan kita dari kebaikan. Semua itu bisa menjadi bisikan juga. Maka mohonlah perlindungan, bukan hanya dari setan tak kasat mata, tapi juga dari manusia yang membawa kita menjauh dari Allah. Sahabat Tazkiyah, setelah kita renungi satu persatu makna ayat dalam surat An-Naas, dan kita tahu bagaimana surat ini diturunkan untuk melindungi Rasulullah dari sihir dan gangguan. Maka kini saatnya kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadikan surat ini bagian dari hidup kita? Sahabat Tazkiyah, surat An-Naas bukan hanya untuk dibaca saat takut, tapi untuk menjaga hati setiap hari. Rasulullah membacanya pagi dan sore, sebelum tidur, dan saat merasa gelisah. Karena musuh terbesar adalah bisikan halus yang menyesatkan jiwa. Maka jadikan surat An-Naas sebagai tameng hati, agar kita tetap tenang di dunia yang penuh bisikan. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, dari bisikan yang tak terlihat, dan dari jalan yang menjauh darinya. Jika video ini membawa ketenangan untukmu, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahayanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat Tazkiyah.